Kenapa ya SJW itu vibe-nya selalu lemes ya? Kita apa? Soalnya Podcast SJW capek keberapa gitu. nih ya sekarang? Wah, tidak pernah ingat. Kayaknya ke-5 apa ke-6 gitu. Halo semua, kita kembali lagi di SJW yang ke-5 atau ke-6 atau bisa juga ke-4. Kita nggak ada yang ingat di sini semua. Dan topik hari ini, kalau kemarin tuh seinget gue yang kita mau bahas tuh masalah keyboard ya sebenarnya. Iya, Cuman betul. kan nggak jadi dan ditambah lagi David Covid. Jadi udah ini jalan cuman setengah doang nih TLM karena David hitungannya setengahnya dari TLM. Jadi di sini bersama Jordi sama si Winko. Nah topiknya hari ini apaan, Will? Hari ini gue mau ngomongin Windows 11 sih karena emang banyak yang nanyain aja. Kemarin di beberapa lah di Instagram gue gitu. Ini loh. Dan Instagram gue sih banyak banget sih yang nanya. Sama gue cukup resah karena orang tuh banyak nge-mention Windows 11 cuman nggak nyebutin gitu apa downside-nya, apa upside-nya segala macem gitu. Tapi lu pada ngikutin Windows 11 nggak sih? Ngikutin. Gua Gue nggak peduli dengan komen sih karena gue nggak pernah ngeliatin komentar orang juga gitu loh. Karena mayoritas dari orang, terutama ya gue temukan adalah mayoritas dari orang itu nggak ngerti itu apa, tapi yang penting komentar dulu yang pertama gitu loh. Jadi gue kadang udah cukup cukup nggak peduli dengan komen. Kayak gue jadi tingkat kepedulian gue terhadap orang-orang yang komentar itu semakin merendah karena makin banyak tuh kayak gitu sih sebenarnya sih. Makanya jadi gue kadang jadi suka males baca komen, terutama tentang apapun juga sih, tentang kemajuan teknologi. Karena kalau lu baca, dan gue nggak ngomongin cuma Indonesia ya, tapi maksud gue seluruh dunia, lu bisa lihat kalau komen-komen itu banyak yang orang-orang yang penting bersuara dulu nomor satu. Lebih ke react ya daripada menuangkan isi pikiran ya. Iya. Gue sih nggak ngikutin ya. Gue cuma tahu beberapa hal doang kayak masalah bisa Android yang lu orang bahas di grup lah. Terus masalah postingan soalnya kan David Covid ya. Jadi saya harus jadi David kedua ya. PR, finance semuanya lempar ke saya. Jadi gue lagi fokus gue lagi kepecah banget lah dari kemarin. TLG aja seminggu satu video. Gue ngurusin TLT gitu. Tapi Monterey lu ikutin? macOS Monterey? Ya waktu launchingnya doang. Gue cuma ngeliatin apa yang di launching, apa hal yang baru kayak revamp design dan segala macamnya. Handphone juga, gue baru download iOS 15 kemarin. Itu juga karena internet mati kan. Jadi dari kemarin nggak bisa download. Akhirnya download. Ya nggak, kan sesuai yang gue bilang juga nggak terlalu ngaruh juga di Indonesia karena fokusnya tuh di iMessage. iMessage kan Di Indonesia sini orang jarang pakai. kan. Soalnya pada makainya WhatsApp biasanya sama tele. Padahal kan seru ya pakai iMessage ya. Fitur-fiturnya lucu-lucu gitu. Iya cuman karena Apple nggak semerata itu sih di Indonesia gue rasa. Iya nggak kayak di UK atau di US. Iya, orang kan lebih banyak iPhone semua jadi iMessage tuh apa gitu. Dan nomor kan privacy banget kali ya. Kalau ID line kan masih oke ngasih. Tapi kan WhatsApp nomor. Tapi kan maksud gue kalau anak muda lebih ke line nggak sih? Iya anak muda sekarang sih tahu. Kalau lu bisnis kan WhatsApp. Iya, Gitu. Jadi ya gue nggak terlalu ngikutin gitu. Apa kita mau pakai iMessage kita aja? Geli banget gue. Gue sih nggak. Kalau gue emang gue nggak mau terikat sama satu ekosistem sih. Jadi kalau misalnya di ekosistem itu ada opsi untuk nggak terikat, gue ngambil itu lah bos. Tapi kalau ngomongin Windows 11 lagi, ini sebenarnya cuman gue memaksakan topik gue biar ada topik gitu ya. Karena gue sebelum belum kepikiran topik SJW apa lagi. Emang lo ada? Gue kemarin baca sih nggak ada yang menarik sih topiknya di komentar. Nggak ada. Kayak balik lagi Sony bilang, orang tuh lebih mereact di komentar. Iya, bukan untuk memahami. Padahal Facebook tuh udah bikin loh tombol yang lu kalau klik tahan tuh dia keluar emoji gitu. Tapi orang tetap komen gitu. Gua ngerti kenapa. Ya udah, sekarang Tapi ngomongin Windows. yang baru nyoba Windows 11 lu doang? Gua doang, karena ada alasannya kenapa gua nggak nyuruh anak-anak make kan. Karena gua takutnya soalnya kan Windows 10 itu segala macam dan turunannya security itu bukan sesuatu yang benar-benar concern utama gitu. Security secara data ya. Itu bukan yang benar-benar jadi concernnya Windows gitu, Microsoft. Karena dia nggak pernah memaksakan kita untuk pakai BitLocker. Dan kalau di Windows 11 ini bisa dibilang ya dia udah memaksakan kita untuk pakai BitLocker. Karena kalau Windows 10 itu sebenarnya kan kemarin tuh sebenarnya nggak maksa lah. Sebenarnya kan fitur BitLocker itu udah ada dari dulu, orang nggak tahu. Sama aja kayak waktu lu ngomongin VGA, sebenarnya orang tuh kan nggak ada yang tahu masalah railing system dalam power supply, nggak ada yang tahu bahwa single rail sama multi rail itu seperti apa, VGA butuhnya seperti apa, terus masalah, maksud gua
banyak banget yang harus lo pahami. Nah sekarang Windows itu datang untuk ngasih tahu bahwa enggak loh, ini udah gue simplify sesimpel mungkin biar lo pada tahu, dan keuntungannya apa sih gitu loh. Keuntungannya ya adalah lo jadi lebih secure gitu loh. Kalau misalnya nih komputer lo misalnya kena masalah seperti kan kemarin banyak tuh kayak rumah sakit hancur total gitu loh. Jadi satu rumah sakit nih berantakan gitu loh, dan itu kena ransom gitu loh. Jadi lo nggak bisa balikin. Tapi dengan misalnya ada kalau lu dari awal dari sistem UEFI-nya aja udah disiapin bahwa itu bisa terjadi, ya otomatis bakalan balik lagi gitu loh. Bakalan ke reset karena semuanya udah encrypted sama dari firmware gitu loh. Nah bedanya sekarang adalah ya Windows ngasih tahu ini sebagai suatu kewajiban biar orang tuh nggak jadi hal kayak gitu nggak kejadian. Menurut gue ini adalah salah satu contoh di mana orang itu sebenarnya pada dasarnya memang cukup bodoh gitu loh. Gue suka analogi karena jadi banyak banget orang itu harus disuapin, harus dikasih tahu bahwa ini loh, harus begini. Jadi menurut gue juga salah satu kenapa punyanya Apple tuh salah satu yang paling bisa dibilang user friendly banget. Siapa aja bisa pakai gitu. Simplify-nya apa? Iya, simplified banget gitu loh. Jadi menurut gue sih bukan masalah. Jadi kalau kita ngomongin misalnya Windows 11 karena Microsoft sekarang lebih mentingin, sebenarnya sih kalau gue sih menurut gue sih gue kurang setuju masa itu sih. Karena sebenarnya kalau fitur kita ngomongin dari kayak TPM dan segala macam memang dari dulu mereka udah ada gitu. Kalau gue kan ngelihatnya karena sekarang Windows ini udah masukin dia sebagai requirement. Karena di Windows 10 kan sebenarnya udah ada gitu. Udah running, udah bisa gitu. Cuman nggak sebagai requirement, lu masih bisa jalan di hardware yang lebih lama lah. Sekarang itu lebih kayak dia ngeluarin sistem requirement tuh lu minimal Intel 8th Gen atau lu Ryzen seri 2000 ke atas. Maksud gue tuh concern dia itu lebih ke situ gitu. Jadi gue ngerasa dia lebih memaksakan kepada vendor. Hardware juga mereka minta yang secure. Iya, makanya yang Windows 10-nya itu disupport sampai tahun 2025 gitu security pack-nya. Sama biar orang nggak takut kayak kasus yang meltdown sama Spectre kemarin. Meltdown sama Spectre kemarin. Karena kan emang kemarin tuh masalahnya meltdown sama Spectre itu kan orang nggak pernah nyalain secure boot kecuali lu pengguna. Kembali lagi lu kalau pengguna produk Apple nggak pernah peduli sama hal itu karena secara default dari settingan pabrik udah nyala itu semua. Iya, dan masalahnya juga orang nggak ada yang peduli karena marketnya lebih kecil. Iya, betul. Windows kan 80% dunia. Makanya itu. Jadi ya sekarang jadi requirement, makanya banyak yang DM gua kan kena, "Bang, gimana caranya lu bisa install Windows 11 gitu? Di PC gua nggak bisa gitu." Karena kan emang itu gitu requirement. Maka gue juga nggak terlalu menganjurkan karena sekarang ini belum final build nih, belum disimplify. Mungkin nanti final build-nya bakal lebih simple gitu dari Windows-nya. Sekarang ini masih complicated nih, masuk BIOS. Terus tiap vendor kan beda-beda tuh menu masuk ke trusted platform modulnya. Cuman gampang kok. Kayak di Asus lo bisa di advance, kalau Gigabyte itu lo ada di peripherals. Kalau di salahnya gampang lo sama gampang mereka beda. Ya lo cuma pencet delete, pencet kanan 4 kali udah ketemu. Udah semudah itu BIOS gitu loh. Jadi betul. Kalau lo ngomongin zaman gue SMA, gue nggak akan bilang mudah. Kalau gue zaman SMA, waktu gue SMP, karena SD, masih clustered banget tuh. SD, SMP, SMA zaman gue nggak akan bilang orang, lu jangan masuk BIOS lah. Tapi buat zaman sekarang, lu masuk BIOS tuh sesuatu udah yang gampang kayak banget. Lu bisa pakai mouse, gitu. bisa Jadi bukan sesuatu yang. Dan UI-nya juga gampang banget untuk nggak nakutin gitu loh. Iya, nggak nakutin, memang nggak terlalu mencekam. Dulu teks semua. Tapi memang gue lihat ini sebagai sesuatu yang cukup rumit karena masih banyak juga orang yang nggak nyalain XMP di PC-nya. Make sense. Iya, kalau buat Intel gue rasa nggak terlalu. Iya, tapi berasa juga sih. Iya. Joshua bisa karena masuk deh. Gue nggak tahu kalau banyak orang nggak nyalain XMP. Joshua bisa masuk BIOS nggak? Masuk doang bisa. Gimana? Ayo udah. Iya, masuk. Tapi XMP lo nyalain nggak? Enggak, paling minta tolong kau ya. Iya, maksud gua tuh karena harus masuk menunya itu, Son. Karena emang friendly nih UI-nya. Kalau lo di easy mode segala macam friendly gitu. Lo cuma ganti-ganti boot doang. Iya, tapi kalau XMP kan menurut gua jauh lebih sulit daripada lo ngeliat ada kalau AMD ada FTPM, kalau Intel TPM gitu. Jadi kalau ngeliat ada TPM tinggal enable sama disable menurut gue jauh lebih mudah daripada lo ngeliat ada timingnya XMP gitu. CL segini, timingnya segini. Itu mungkin orang lebih ini gue yang pilih yang mana ya gitu. Harus nyari dulu. Masalahnya untuk mengedukasi kata FTPM sama TPM tuh orang kayak apa nih gitu. Makanya kan dipaksakan ke vendor kan jadinya kan. Makanya sampai dia ngerilis board list segala macam, lo harus masuk ke menu ini. Masalahnya tuh gue menemukan kan di sini nih semua motherboard nih beda-beda nih di kantor ini. Gue aja pusing buat nyari menunya nih kadang-kadang.
gue yang pakai Astrock harus ngebuka yang PC David yang pakai MSI. Iya. Menunya beda tuh. Padahal gue cuma pengen nyalain virtualnya doang tuh. Iya. Tolong Nah, satu vendor ya, sponsor motherboard kita semua, Betul. biar kita tidak pusing. Iya, karena emang nggak ada unify dalam hal menunya. Makanya gue cukup nggak menganjurkan untuk orang awam ya karena Cuman, itu. Tapi emang menurut lo mayoritas orang nggak paham, Bro? Menurut gue iya. Buat gue rasa kalau PC builder harusnya ngerti. Oh iya, kalau Iya PC kan? builder iya. Orang yang udah bisa masang PC-nya dari 0 sampai jadi, menurut gue udah pasti ngerti. Iya kan? Iya. Tapi enggak juga lah, Son. Kalau orang yang cuma ngikutin tutorial buat nge-build PC doang, gua rasa dia nggak ngerti apa itu Maksud gua, BIOS. Kayaknya jarang deh, Jor, orang yang ngikutin tutorial build. Gue nggak tahu sih. Soalnya Iya. biasanya orang kebanyakan kan minta dirakitin ya. Iya. Kalau beli kan lu minta dirakitin. Betul. Dari orang yang itunya pasti udah Oh, kalau yang orang itu pasti enable. Iya. Karena Terus kan- ditambah lagi kalau mobo-mobo Iya. kayak mobo sekarang pasti kan third party sekarang mereka otomatis dari BIOS update bakalan udah nge-enable TPM secara otomatis. Kalau default itu disable. Iya, karena defaultnya tuh Lu disable jelasin semua. dulu nih kok kita tiba-tiba ngomongin TPM. Lu harus jelasin TPM itu apa? Oh, Enggak maksud gua kenapa jadi penting di Windows 11 Oke, itu karena karena TPM itu, karena kan kalau ya TPM tuh kayak kunci, tapi lu nggak tahu itu kunci buat apa. Itu yang menyusahkan untuk hacker. Istilahnya hacker Nah, masuk maksud ke gua PC kenapa lu. kita jadi gitu. ngomongin TPM? Oh, kenapa? Windows 11? Apa hubungannya Wajib. Windows 11? Karena Iya. itu requirement dari Windows 11. Karena kalau kan banyak nih orang mendadak download PC health check segala macam karena habis Iya. lihat presentasinya Windows. Nah, itu tuh banyak yang bilang your PC doesn't meet requirement gitu. Sedangkan ada yang bilang spek gue 5950 masa nggak bisa sih gitu. Iya. Ryzen 9 5950 yang paling baru. Vega gue 3080. Ini gue jelasin karena emang TPM lu nggak nyala gitu. Oh iya, mungkin banyak orang mikir speknya dia nggak- Betul, iya, iya. karena masih spek minded. Iya. Mikirnya karena spek, bukan karena fiturnya di enable atau enggak. Apalagi kemarin Twitter tuh sempet rame karena ada orang masuk pakai laptopnya Spectre tahun 2016 apa 2017, udah lama kan. Dia masuk dengan foto PC health check-nya tuh bilang bisa gitu. Nah itu rame tuh thread-nya tuh, sampai berapa ribu komen itu sama replies. Nah itu yang lumayan concern lah. Itu bukan di sini ya. 2016 berarti apa ya? 2016 berarti masih 7000 series. Enggak dong. Intel 7000 dong. Iya kayaknya ya. Iya harusnya ya. Iya dong, 2016 7000-an dong. Oh enggak dong. Kayak 78. 2017 tuh laptop iya ya, 7000 Vivo ya. gua 2000 Kayaknya berapa? ya. 2009 2018 gitu. Itu Iya dong, 7000 series dong harusnya. Intel 9000 8. 8. Iya, berarti 7000. Berarti 7.000. Nah, itu yang bikin dia kebakar. Sebenarnya itu pun nggak terjadi di Indo sih sebenarnya. Emang beberapa ada yang orang Indo yang komen di situ, cuman kebanyakan emang dari orang luar yang bilang kenapa laptop lu bisa gitu. Dan itu jadi perdebatan sampai nunggu ya sekitar besoknya lah. Sampai banyak orang ngerilis artikel gini loh caranya gitu. Berarti kan memang banyak orang nggak tahu gitu. Iya. Kenapa Windows 11 tuh butuh begitu. Sedangkan yang DM ke gue pun banyak banget. Gue harus ngejelasin, lo harus nyalain TPM segala macem, lo harus nyalain secure boot segala macem. Dan kalau lu tanya TPM apa, ya TPM tuh kunci rumah gitu. Untuk lu masuk rumah ya lo butuh kunci yang spesifik untuk buka pintu rumah lu. Iya. Lu mau masuk Tapi pintu. lo nggak bisa mindahin chip TPM itu Iya, ke tempat betul. lain. Jadi itu emang 1:1. Iya. Dan itu kan terpisah dari komponen lu. Jadi emang itu yang bikin lu lebih aman lah dari serangan apa ya, ransomware gitu kan. Kalau kita kan mungkin lebih advance penggunaannya ya tahu gitu questionable website tuh yang kayak apa gitu kan. Iya, yang gue rasa sih, kayaknya gue rasa masalah security itu beda ya. Kayak mayoritas dari kita semua nih nggak bakalan banyak yang kena serangan direct. Cuman paling banyak kena itu pasti masalah gue rasa tuh di social engineering yang paling mudah orang itu ketipu. Jadi kayak berapa banyak dari Phishing lo gitu. semua yang kayak misalnya ada ya sharean apalah muter di social media atau apa terus lu jawab gitu kayak Iya. apa ulang tahun lo ditambah Iya. ditambah sama tempat lahir lo sama Iya. warna favorit lo gitu atau warna Iya. atau kucing apa peliharaan favorit lo dan namanya jadi Iya, apa jadi gitu. apa. Itu kan ngapain lo sampai publish hal seperti itu gitu. Itu kan itu berarti lo ngasih data yang bisa dipakai untuk nge-break data-data lu gitu loh. Atau misalnya lu nemuin suatu flash disk terus lu mikir, ini apaan nih isinya? Gue colok ah. Iya, iya, itu salah satu yang paling sering. itu paling sering gitu. Karena itu dulu waktu zaman kuliah gue pernah
ngetes dan melakukan itu gitu. Kalau misalnya gue taruh nih flash disk, jadi dulu waktu gue kuliah tuh di Takor ya. Itu waktu itu di Takor tuh gue kantin di kampus gue namanya. Jadi gue di Takor tuh gue ninggalin ada flash disk. Harusnya gue nggak dituntut ya. Cuman ini kan udah lama, jadi harusnya udah lewat ya. Harusnya gue nggak bisa dihukum ya. Nggak bisa, karena jadinya prejudis terduga. Iya. Tenang aja. Pokoknya intinya gue ninggalin dan di situ gue ada keyloggernya. Jadi dari situ gue tahu. Tapi cuman gue nggak gunakan untuk aneh-aneh sih. Tapi setidaknya gue tahu gue dapat IP-nya. Gue tahu apa yang dia ketik dan segala macam gitu. Itu gue cuma sebagai bukti ke teman gue bahwa ini loh orang kita tuh semudah ini untuk ngasih dapetin data orang gitu. Iya. Jadi gue cuma ninggalin flash disk doang gitu. Flash disk kan harganya berapa sih? Murah gitu loh zaman gue dulu kuliah. Dulu gitu. lumayan mahal sih. Dulu gue cuma 200-an dulu. Tapi dulu atau awal flash disk? Enggak, 200-an tuh yang 512 gue. 512 MB. Yang gede ya. Jadi 128 tuh masih udah murah. Itu mah worth it lah buat dia melakukan eksperimen dia. Iya, dulu gua harganya murah. Tapi keylogger tuh dulu yang parah mah di warnet. Di warnet, karena kan ada device-nya sendiri yang lu colok sebelum keyboard. Orang-orang yang ngerti kan naruh keylogger. Oh iya ada buat nge-hack ID orang. Iya. Ditaruh di warnet. Gue dulu nyolong keylogger. Iya, soalnya parah soalnya. Kayak gitu tuh parah ya. Iya, kalau dulu sebelum nyolok ke device soalnya disimpan ditaruh. Jadi orang nggak bakalan tahu. Jadi kayak ya social engineering sih menurut gue yang lebih penting sih. Jarang lah kalau lu ngarep dapat direct attack, kecuali tadi lu si William bilang ya, kayak lu misalnya nyari bokepnya siapa gitu. Iya, yang questionable website. Gitu, Ini selalu kena di situ loh. Iya. Makanya itu paling, karena kalau kita kan ini udah dari jauh nih ada ini aneh nih. Karena nggak ada, ini website aneh nih, nggak ada orang UX, nggak ada orang UI nih, berantakan banget. Jadi atau misalnya torrent gitu. Iya, atau torrent torrent yang harus itu nggak masuk akal gitu. Kayak misalnya 4K HDR10 atau Iya, misalnya betul. 4K Dolby Atmos tapi size-nya misalnya cuma 6 GB gitu ya. Kan lu udah nggak mungkin gitu. Terus lu masih download terus lu masih mau run gitu. Atau misalnya file-nya bukan MP4, exe tapi lu klik gitu. Itu mah udah cari film mah gila. Iya, karena emang paling sering tuh orang kena begitu tuh. Hilang Iya. BX. Iya, maksudnya siapa gitu. Maksud gua ada coy, Pasti ada. gitu. Iya. Pasti ada. Makanya kalau banyak hal tuh yang gua apa ya? Emang gue sering merekomendasikan produk Apple karena jarang kena begituan sih. Iya sama, gue juga gitu. Kalau lo nggak mau ribet, udah ngambil Mac aja udah. Ini sebenarnya kasus kalau kita mau ngeliat seberapa orang noren dengan hal ini dengan website yang mereka datangin tuh kasusnya adalah ketika lu minjem laptop dia, lu lihat Google search defaultnya. Nggak usah. Lu buka Google dia, lu lihat ada bar apa aja. Ih, search default dia tuh biasanya nggak Google Pasti. lagi tuh. Website mana gitu. Kalau nggak Yandex. Tapi si Cindy Mac Tetap kena. bukan Google. Itu biasa nginstal software tuh. Main klik next Enggak, doang. dia nggak pernah install software, jadi kayaknya dari website sih. Dia nggak pernah, dia nggak ngerti install software. Atau nggak paling cuma allow apa gitu. Iya. Sama allow. Iya, tombol allow tuh paling brengsek ya. Bagi Karena yang pas maksa gua ke buka, tengah, yang maksa muncul di tengah tuh pop up tuh, nah itu ganggu banget tuh. karena gue pernah buka laptop temen gua, saking seringnya di allow website, sekali lu buka pasti isinya notifikasi. Oh iya, Jadi bunyi iklan. terus kelenteng gitu terus. Iya. PC Atau bokap gua extensionnya jadi banyak. Iya, extensionnya banyak banget. Extensionnya penuh. Dulu Mozilla Firefox kalau nggak IE tuh. Iya. Yang baru banyak banget satu. Iya, barnya jadi banyak. Oh iya, zaman dulu ya. Zaman dulu iya, gitu. bener, Firefox dulu parah. Sampai cuy. setengah Di atas layar iya, ada, iya, anjing. bisa terus ada iklan. Iya, apalagi itu kacau lah. Tapi PC bokap gue di kantor dia gitu, iklan semua isinya. Iya. Karena dia nggak ngerti kan, jadi Iya. iklan semua. Makanya Ngomong-ngomong IE, meninggal IE. Internet Explorer kan udah nggak ada lagi di Windows 11. oh Ya iya. kan udah lama. Iya. Kan udah diganti jadi Edge. Jadi Cuma kan tapi yang di sini baru nggak dibawa beneran. Windows 10 lo masih bisa buka. Iya. Oh, Windows 10 gua enggak tahu. Masih Windows bisa. 10 lo Oh, bisa udah nggak ada, search, nah. lu Oh, buka, masih bisa. bisa. Oh. Terus beberapa aplikasi jadul lah kayak Game Point Blank gitu ya, masih ngedirectnya ke IE. Oh, default gua nggak tahu. browsernya. Gua nggak Nah, tahu. kalau di Windows 11 nggak ada sama sekali. Oh, soalnya setahu gua udah Edge. Gua Iya. Edge udah berapa? Udah setahun kali. Gua emang Udah lah, udah cukup lama sih dari awal-awal. Iya. ya. Dari awal. Dari Soalnya dulu. dari awal juga udah enak gitu. Iya. Dari sebelum udah ganti Chromium juga udah nyaman gue. Iya. Tapi emang banyak fitur juga yang dihilangin sih, kayak Skype udah nggak default. Skype tuh harus lu download dari store. Habis itu Default dia apa? Microsoft Team, Team ya? Iyalah. Dan ada dedicated tombolnya di taskbar timnya. Jadi kayak iMessage-nya macOS, Apple gitu. Dan kalau nggak salah itu, ya itu tadi kayak bisa install aplikasi Android yang kata Sony itu, which mean bakal ngebunuh emulator, dan menurut gua enggak. Karena emulator bisa running script aja gitu kan. Tapi memang untuk developer sih itu membantu banget.
Iya itu maksud lu. Emulator bukan buat gaming maksud gue ya. Emulator sebagai environment, sebagai developer gitu. Untuk lo test run di Android gitu misalnya. Jadi lo nggak perlu jalanin emulator lagi. Kayak ini gue pernah nemu forum ya isinya rame orang marah-marah. Jadi lo tau Xcode yang buat bikin aplikasi iOS? Iya. Kan dia ada emulator iPhone-nya tuh. Pada marah-marah nih iPhone-nya nggak usable gitu-gitu. Padahal kan itu aplikasi buat lo ngebangun aplikasi gitu kan. Tapi emang banyak orang yang begitu. Makanya ya harus lebih disimplify sih. Kayak kemarin tuh Microsoft Store tuh jadi akhir gue paling excited bagian Microsoft Store memang. Akhirnya tuh aplikasi berguna ya. Iya, gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu sih. Gue belum ngeliat juga ya Microsoft Store yang baru kayak gimana. Gue sih ekspektasi gue rendah. Iya. Lu rendah ya. Iya, tapi sebenarnya yang penasaran. dia tuh akhirnya tuh memasukkan aplikasi-aplikasi yang lu pakai. Lu kan selama ini buka Microsoft Store kan ini aplikasi apa gitu kan. Dia akhirnya tuh memasukkan aplikasi yang lu pakai. Dia tuh kayak nih gue Netflix, Amazon. itu doang. Iya itu dua. nah, dia tuh sekarang tuh udah masuk Zoom, Acrobat, Adobe tuh ntar Creative Cloud masuk situ satu-satu. Nah. Terus kayak lu download Spotify, lu download beberapa aplikasi tuh udah mulai masuk ke dalam. Office tuh sekarang udah langsung masuk karena dia udah nggak harus VPM. Jadi semua format bisa. Jadi nggak harus Windows Package Manager lagi. Jadi sama yang berubah dikit tuh ini BSOD. Oh iya BSOD. BSOD atau BSOD tapi jadi hitam. Jadi hitam. Tetap nyebelin sih. Iya. Logonya tetap sama, ada muka sedih gede itu tetap. Mereka lu bisa lu ubah. Oh bisa. Bisa. Di Regedit bisa lu ubah. Bisa ubah teksnya jadi aja bisa lu ubah. Bisa ubah. Cuman kan takutnya lu ubah error code-nya ntar nggak keluar. Iya jadi nggak keluar. Jadi nggak bisa troubleshoot anjing. Kalau error code-nya lu ganti jadi cari diri. Ayo. Ayo. Intra kapan lah komputer temen Ini pasti ada salah satu nih yang kena nih. Iya. Kalau temen dia nggak kena pasti kantornya yang kena nih. Waktu itu David ya? David yang David ngurus apa? yang lo ini update gue hilang. Displaynya nggak gue hilang. Apa 900% anjing. Display kalau ke kanan lu nggak sama sekali nggak keluar. display properties sama apa sih background ya? Lu nggak bisa ubah background. Jadi nggak sempat yang lo prank juga yang lo bikin Windows update. Windows Update screensaver itu loh. Iya, jadi yang nggak selesai itu loh, yang dia update dia nunggu 100%. Kok nggak selesai? Kan ini dia si Sony ya? Ininya tuh dari jam 9-an apa ya? Sampai dia pulang si David main handphone. Pas gue naik, "Pit, PC lu masih update?" Iya. Parah anjing Sony gede gua. Di kantor kedua. Iya, kantor kedua. Lu bikin screensaver. Enggak, yang kedua yang gue inget yang gue bikin orang homo lagi itu loh. Enggak. Lu sempat bikin. Nah, habis itu kan dia nggak bisa ubah sama sekali tuh. Iya. Itu yang setahu gue. Lu sempat bikin screensaver. Update Windows 100%-nya nge-stuck. Dia nggak tahu itu screensaver. Terus sampai 900. Kalau bukan screensaver kali. Dari website apa ya lu gini? Soalnya kalau screensaver kan kalau lu klik di gerakin dia hilang. Dari website berarti. Dari website. Pokoknya kayak Windows prank gitulah lu bikin. Gue lupa apa. Ini kenapa gua apa enggak ikut? Ini kenapa sampai 900% enggak selesai? Dia nungguin begini sampai nonton. Sampai pagi. Angkanya 900%. Iya. Kan naik dikit-dikit. Goblok banget. Gue bilang, oh dia juga takut nge-restart ya? Iya, takut nge-restart. Takutnya AP Windows. Kan dia parnoa. Iya, parnoa orangnya. PC, dia paling kesel kalau PC-nya kenapa-kenapa. Tapi yang kemarin lucunya kan, jadi dia tuh kalau ngedit tiap 15 menit Premiere-nya quit. Gue nggak tahu, gue pikir nggak kenapa HP PC-nya. Ya, terus abis itu ada masalah apa gitu sama PC-nya. Oh, kalau nggak salah main Modern Warfare apa? Main Cold War. Nge-lag kan waktu itu kan. PS-nya patah. Terus dia bilang, nih PC gue bermasalah nih. Ya udah ntar lain kali kalau ada masalah lu ngomong lah. Gue sih nggak ada masalah ya. Emang nggak ada. Ya paling gue biasa ngedit Premiere kadang-kadang suka keluar sendiri. Itu kan masalah maksud gue. Menurut dia bukan masalah gitu. Memang sedikit mind blowing gitu. Makanya kita tahu benchmarknya orang awam menggunakan Windows tuh kayak apa. Gitu. Iya sih. Karena apa kalau laptop tapi kalau ngomongin laptop tuh secara default tuh semua udah nyala tuh TPM sama Secure Boot udah langsung nyala tuh dari sejak Windows 10 karena harus license kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Windows 11 tuh perubahan secara visualnya tuh segede apa sih? Gede banget. Karena berubah semua. Emang layoutnya nggak berubah, tapi semuanya berubah. Even File Explorer berubah, kecuali Task Manager ya. Task Manager don't touch him. Udah maksud gue secara mainstream kan orang tuh ngeliatnya dari situ dulu kan. Dia nggak ngeliat sampai ke dalam-dalamnya. Dia cuma ngeliat visualnya baru. Nah, oke, gue update Gue tuh kemarin ngeliat ya di postingan Instagram lo, ada orang sotoy banget tuh. Ngapain update Windows 11? Nggak penting, cuman ganti kulit doang.
Ya, itu gila sih. Itu gila. Hebat. Gue sih nggak Itu baca. gila sih. Itu gila sih. Terus dia ngomong lagi di bawah, dia lanjutin. Dia habis paragraf dia tulis, menurut analisa gua, Wes, asik. Windows itu tiap tahun cuman ganti-ganti kulit, asalnya selalu sama. Terus gua komen, ini analisa. DirectX buat dia kulit juga kali. Iya kali ya. DirectX ya. 9. Terus gua jawab, Ke 11 ke 12 tuh buat dia ganti kulit. gua komen, ini analisa monyet dari mana lagi? Terus Gua harus itu lihat anjing komen gua, Oh di nggak ada komen gua. Coba deh, nggak ada. di report kali dia pakai 10 account nge-report. Mungkin ya, nggak ada komentar gue itu. Pada nge-reply ke gue tapi nggak ada replyan gue. Makanya kata gue, wah ini cukup gawat sih menurut gue. Karena Windows 11 nih kan kalau buat yang pengguna PC Builder segala macam mungkin nggak terlalu segitu. Karena mungkin menurut gue ya lebih advance sih orang yang build PC sendiri. Iya. Tapi lu ngerasa juga gak sih kayak karena mereka mau proses simplify, gue ngerasa banyak banget power yang gua kehilangan. Di Iya. Windows, terutama di Windows Sebagai power 10. user kan. Iya, sebagai power user tuh kayak control panel segala macam Iya, yang ada iya, dulu iya, di iya, Windows 98 atau di XP itu gue kangen 7 banget masih gitu ada, loh. 7. Bahwa gue tuh pengen seperti itu gitu loh. Iya 7 7. Terakhir 7. Kontrol panelnya masih kayak zaman dulu tuh Karena gue gue benci pengen menu balik setting pakai sekarang gitu. Iya, karena ribet banget Iya, prosesnya. Gue muter-muter. Iya. Jadi itu yang gue salah satu yang gue paling gak suka dengan Windows yang mendingan dibagi dua aja gitu loh. Di pas lo opsi depan Ada kan kayak HP kayaknya ada juga ya yang buat kayak orang Enggak. ada so gue. Tapi kalau mau masuk menu advance bisa. Enggak di HP tuh kalau misalnya lu baru install pertama kali setahu gue ada opsi deh. Kayak buat Nggak buat pernah kayak anak kecil atau apa gitu. Oh, HP yang gue sebelumnya iya, pakai ada namanya Kalau awal-awal Androidnya si yang di Zenfone 5 gue. beberapa Depan kan ada gitu tuh, ada beberapa mungkin dari Yang developernya setup begitu, Iya. tapi ada beberapa emang Lu masih manual. lu setup dulu ntar baru ada pilihannya di Iya, setting. betul. Oh berarti itu tergantung dari vendor. Sekarang sih sebenarnya lebih ke lu bisa apa namanya punya satu handphone tuh punya dua account yang berbeda gitu. Jadi ada yang bisa diakses, ada yang kayak lu personal space lu sama business space lu bisa atur gitu. Oh jadi kayak Kalau dual boot, Windows ya, dual boot iya. ya. Kalau si Sony kan maksud dia itu ada yang buat simply Kids mode gitu kan. Simple Iya kayak menu kids mode gitu. ya, Ada. simple menu kayak Simple misalnya menu. ya udah nih berarti versi yang lebih mendekati ke Iya. Mac sama satu lagi yang Yang emang emang power user, Iya. gitu. Yang lu tahu lu mau ngapain gitu. Tablet Huawei itu setahu gua ada kids mode-nya. Jadi aplikasi-aplikasi emang buat anak-anak gitu. Nah iya. Gua ke Harusnya distract dibikin Karena kayak Android gitu. dulu power user banget tuh. Iya, banget. Banget tuh. Iya. Settingnya tuh Soalnya kompleks banget. Iya, Android gua pertama tuh Galaxy S2 baru pertama kali rilis gitu. Dan itu gua benar-benar ngerasa bahwa Seru tuh ini pakai HP milik gua nih. Iya, gitu. iya. Gua bisa apain aja sesuka gua Iya, gitu. iya. Itu yang gua cuman waktu gua zaman dulu kali, zaman sekarang sih gua udah nggak peduli. Makanya gua pengen makainya mau pakai iPhone gua. Cuman apa namanya? Kalau lu masih butuh itu yang gue rasa gue cukup kehilangan di Windows sih. Makanya gue prefer kalau Windows tuh dikasih dua opsi. Tapi kalau menariknya ya, kalau dulu tuh terlalu oversimplify Son. Sekarang menunya dia tuh sama kayak menunya Android. Lebih mirip ke menunya iPad. Apanya nih? Jadi dia tuh udah langsung kategori di samping kiri, tengahnya menu. Gue juga gak suka gitu. Kalau dulu kan lo masuk satu-satu kan per Iya, kategori iya, kan. satu, iya. Nah sekarang tuh dia semua ngejembreng di depan di kategorinya. Habis itu baru menu, baru lu bisa masuk sub menu. Emang lebih ribet tapi seenggaknya buat power user lu lebih tahu lo harus kemana gitu. Iya sih. Nggak terlalu banyak. Ya mungkin cuman harus ngebiasain lagi sih. Iya. Iya emang bener sih. Masalah harus ngebiasain. Kadang kan kita emang udah terlalu biasa apa? Soalnya kontrol panel tuh udah terlalu nyaman kontrol panel. Iya, soalnya gue udah hafal banget. Kayak lu mau install kayak device unit- manager, Iya. posisinya di sini, Iya, gitu, ya kan gitu. kalau gitu. Jadi gampang. Even lu operate pakai by the way operating by keyboard ya. Itu udah nggak bisa lo di Windows 10 sampai sekarang. Gue udah nggak bisa. Windows 10 gue bisa. Enggak, gue nggak bisa gue. Udah nggak bisa gue. Gue terakhir Gua sih bisa masih. operate keyboard ya Windows 7. Gue sih masih bisa. Keyboard gue masih bisa gue. Tanpa mouse gue masih bisa navigasi. Kalau 10 tuh gue pasti nyangkut kalau gue mau masuk setting tuh. Gue nggak bisa operate pakai keyboard. Karena Tap terlalu aja, banyak. Tap terus salah lagi tap. Kebanyakan tombol. Tap control lah. Nah, terus kayak mau masuk menu-menu yang lebih apa ya kayak klik kanan gitu gue udah nggak tahu. Klik kanan kan di keyboard. Mm-mm. Ada di sebelah kanan. Yang itu kan yang gambar Gambar garis. itu Iya, kan. nah. Iya. Kan itu ada. Ya tapi kalau custom keyboard mungkin ya lu beda. Iya, lu beda. Sebelah kanannya bukan klik kanan. Biasanya FN. Iya, biasanya salah FM. Apalagi kalau lu cuma 60 atau bahkan keyboard lu mungkin ada yang 40% kali Yang di cuma sini. hurufnya doang. Iya, cuma huruf doang. Ya, Alpha. segila Alphabetnya apa. doang. Iya. Gue barusan ke distract ya. Nintendo akhirnya ngeluarin Switch baru di.
Nggak peduli. Ya, lanjut ya. Nggak Apa peduli. sih emang? OLED model 7 inci. Ya Allah. Terus powernya? Powernya nggak diomongin sama sekali. Ya udah lanjut. Oke. Nggak menarik. Sebenarnya gue cuma pengen nanya sih, lu sebagai orang nggak mau tahu deh backgroundnya Windows sama 11 sama sekali, tapi lu tertarik nggak untuk update cuma karena dia ganti kulit itu? Gue tertarik tuh. Kalau cuma ganti kulit pun, kalau secara visual emang jauh lebih cakep ya gue bakal ganti juga sih. Mungkin kalau perspektifnya lo karena refreshing kan. Iya, Karena refresh. semuanya jadi baru. Iya, tapi kalau maksud gue kalau urusan perpindahan menu dan segala macamnya kan itu bisa adaptasi lah. Lama-lama kan bisa tuh. Cuman banyak orang, kayak gue tipe orang yang nggak mau untuk adaptasi sih. Kalau lo kan berarti lo masih mau gitu loh proses itunya kan. Kalau gue tuh salah satu orang yang, ya gue tipe orang yang nggak mau, cuman ya mau nggak mau gitu. Karena lo Bukan harus senang, benchmark game iya, ke situ kan? karena harus gitu. Karena gue harus, berarti gue harus. Yaudah gue harus berubah dan gue harus belajar gitu. Walaupun sebenarnya nggak sulit. Betul. Itu kan suatu proses adaptasi yang Paling sebenarnya ada lah bisa kayak, cepet kan. Iya. kayak Kayak benchmark lo kayak ada yang ini iya. Windows 11 Iya. gitu masih Ya, ada kali lo begitu. kali seminggu doang lah lo make harian juga lo otomatis Iya. udah kebiasa gitu. Ya lebih tepatnya mungkin malas. Lebih tepatnya malas. Males gitu, Iya, males. menerima perubahan tuh Ya, males. maksud gue kayak iOS 15 begini kan sebenarnya perubahannya yang paling berasa cuman kalau kita yang nggak pakai iMessage kan notification-nya jadi ada logo tuh sekarang. Kalau dulu kan cuma teks, sekarang dia ada logo di kiri sama focus mode kayak do not disturb, sleep segala macam dijadiin satu bar. Sisanya tuh lebih ke privacy sama ke iMessage kan. Ya mau nggak mau juga gue berubah. Orang nggak ada perubahan yang terlalu signifikan juga. Privasinya apa yang berubah? Apanya? Privasinya apa yang berubah? Privasinya itu yang, iCloud-nya tuh sekarang ada built-in VPN gitu-gitu. Jadi semua datanya itu udah ke Apple gitu. Lu nggak usah pakai apa segala macam lagi. Tapi emang bangsatnya ya VPN-nya itu ke Apple. Ya walaupun dia bilangnya encrypted on your device. Kayak Siri Iya, sekarang, betul. Siri sama Android 12. Dari sekian banyak perusahaan apa sih yang bisa lo agak lebih percayai? Kalau gue sih Apple doang. Iya. Nggak ada, soalnya nggak ada mau. Karena emang Huawei, nggak gitu. ada Huawei, produk Samsung. dia yang dia jual ke company lain. Iya, soalnya yang kalau nggak ada opsi lain, cuman Apple doang yang Collecting bisa lo data dia itu kayak apa ya, kayak tagline-nya gamers Razer gitu, from gamers for gamers. Iya, soalnya nggak mau ngapain. Kayak Walaupun kalau perusahaan iya. yang gua nggak suka juga, cuman nggak ada opsi lain soalnya. Karena kan Paling Apple mendingan. nggak advertising segala macam. Hmm. Ya seenggaknya ya udahlah dia doang, tapi ya terlalu monopoli sih. Ya nggak monopoli juga sih, karena kan masalah antitrust law ya balik lagi lah itu. Tapi kalau privacy terakhir tuh Android 12 tuh menariknya adalah kalau Apple kan cuman showing kalau aplikasi ini pakai location. Iya, cuman yang gua nggak peduli sama Android itu sendiri adalah karena mereka nggak bisa ngatur vendor. Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada vendor yang mau naro sesuatu di dalam ini, ya kita juga nggak ada yang tahu. Lu mau ngapain gitu? Kalau misalnya sekarang Windows dengan Emang kalau yang lain iya. juga Gigabyte nggak bisa main Iya, semena-mena naruh ada ini chip apaan ya? Iya. Kayak orang kayak Alpha juga langsung tak. Ini harusnya nggak ada, ini nggak diperluin, ini apaan gitu loh. Jadi kayak, cuman kalau lu ngomongin HP kayak Huawei apa segala Iya. macam kan lu mau tahu dari mana gitu loh. Ini dalamnya jeroannya itu apa gitu loh. Apalagi Nggak sistem ada. on chip. Iya, kayak Nggak gitu. kelihatan. Kalau on chip kan lu mau tahu gimana caranya. Karena kan banyak yang bikin kan kayak Huawei kirim. Maksud gua kan nggak mungkin tanpa alasan lu bikin SoC lu sendiri dong. Iya, Karena kan lebih murah dari third party gimana pun Iya. juga. makanya Kayak aneh. mendadak gitu. ada Exynos segala macam. Memang Itu kalau aneh ngomongin gerakannya. dari sisi hardware berarti ya. Iya, dari hardware mungkin dari Androidnya ya benar gitu loh. Tapi kalau Semua yang ada. Android kan kalau untuk vendor-vendor kan mereka mainnya skin kan. Jadi kayak Samsung pakai One UI based on Android dan segala macam. Kalau vendor-vendor HP sih kalau software pun mereka belak-belakan. Kayak lu kalau nginstall sesuatu nanti dia ada pop up kayak ada iklan dulu abis nginstall, klik dan. Kalau dari terakhir tuh gue megang Vivo sama Poco ya, apa sama Realme. Ketika lu buka satu folder yang dia udah bikin kayak smart app gitu kan. Ada tuh aplikasi 9 di bawahnya udah ada iklan lagi 4 gitu. Memang sebelak-belakan itu sih kalau masalah iklan-iklanan sama mereka. Iya, Karena kalau gue sih bukan masalah iklan doang sih, Iya. masalah privasinya gue. Karena- iklan masalah ya privacy Ya, kalau- level yang masih Iya, masih rendah dasar lah, banget. iya, dasar banget gitu. Kalau iklan sebenarnya kan dia cuma buat mensubsidi harga handphonenya kan. Iya, buat subsidi. Makanya harganya juga bisa Makanya murah. bisa murah banget. Iya. Apalagi kayak Xiaomi tuh iklannya paling terkenal intrusif, mampus. Gue nggak tahu sih. Emang separah itu. Parah banget, Son. Belum Iklannya Xiaomi belum ngeluarin desktop ya? Laptop Ada deh. Laptop ada. Laptop ada. Laptop ada. Xiaomi udah punya laptop, Realme OTW punya laptop, Infinix Indonesia aja itu udah punya Udah laptop punya sekarang. laptop Infinix. Lu nggak Oh, pernah? mereka udah nggak tahu. Udah. Iya, ada brand Infinix. Nah, ya, yang paling parah tuh Xiaomi iklannya. Karena dia bisa
nongol iklannya tuh bar. Kalau yang lain tuh cuma nawarin aplikasi dalam bentuk icon logo aplikasi. Dia tuh literally banners ads yang ada di dalam. Jadi kayak ada satu, lu buka grup folder nih, ada banners ads-nya di bawah. Oh, itu mah gila dong anjir. Iya, jadi kayak kalau lu mau Tapi lo bisa disable? Enggak. Oh, enggak bisa. Oh, itu Nggak mah bisa. parah lah anjir. Ya itu sih parah banget sih. jadi ada custom ROM MIUI yang nggak ada iklannya. Itu biasa MIUI Eropa. Jadi lu Oh, pakai yang udah ada perlindungan dari negara iya dari EU negaranya, gitu. dari EU itu nggak ada. Jadi banyak. Jadi kayak gue nih dulu pakai handphone Xiaomi ya, ROM gue selalu ROM Eropa. Bodo amat mau update-nya telat karena nggak ada iklan. Iya, mendingan kayak gitu lah. Iya. Iya. Nggak ganggu. Nggak ganggu. Iya, enggak ganggu. Kalau lu coba deh yang Cina. Iya, gue rasa apa yang dilakukan sama Microsoft juga gue rasa gitu deh. Jadi buat telemetri, buat pengambilan telemetri juga, ya cuma bedanya ya telemetrinya cuma yang di-approve sama Microsoft doang sih jadi. Tapi kemarin tuh lucu tuh, gue kemarin baca berita. Jadi Microsoft tuh secara official mensign sebuah driver yang isinya malware. Oh iya, itu apa ya? Gua lupa driver apa. Driver apa gue lupa. Kocak deh itu beritanya. Driver ini lo harus ngecek secara manual sih. Lo harus download di Microsoft tuh namanya apa ya? Gue lupa. Pokoknya kalau lo ngeliat, ntar gue paling gue taruh di community tab. Kalau lo pada ada yang tertarik, ntar gue ajarin. Ya itu salah satunya. Jadi Windows tuh cukup menarik perhatian banyak orang ya. Walaupun ya macOS Monterey karena nggak segede Big Sur, update-nya ya nggak seterang itulah. Ya Windows kan juga dia juga rame karena dulu si siapa nama Satya Nadella tuh dia bilang kan itu adalah Windows 10 adalah Windows seri terakhir gitu. Ternyata masih ada 11 gitu. Dan gue cukup bisa membantah itu karena base programnya masih sama, update-nya nggak ribet juga. Iya, karena ya sebenarnya kan ya kalau dibilang Windows terakhir ya mungkin bener sih. Karena maksudnya dia kan bukan Windows, Bukan namanya. Windowsnya, iya. Untuk Windows yang terakhir dijual mungkin ya benar Windows 10. Sisanya adalah lo free update. upgrade. Free upgrade. Sisanya Jatuhnya lo tuh kayak update, tapi paling jatuhnya kayak expansion gitu. Iya. Iya. Kayak kemarin Update-nya tuh, cukup gede. Iya. Kemarin Soalnya nggak terlalu gede juga sih sebenarnya. kayak masukin ya fitur kayak TV. Cuman yang bikin gua happy banget tuh sebenarnya ya karena lebih ke fitur yang kita dapetin di luar itu sih kayak direct storage. Integrasi Direct dia sama storage. Xbox. Iya, itu yang menurut gua bakalan bener-bener game changer banget menurut gua adalah ya itu direct storage karena buat yang nggak tahu direct storage apa tuh, jadi misalnya gini nih, misalnya ini adalah VGA lo nih, terus ini adalah prosesor lo, terus ini adalah ya bisa dibilang RAM atau RAM lah bilang aja Perlu RAM lah. tambahan analogi. Iya, RAM, ini hard disk gitu. Nah, kalau dulu tuh misalnya kalau misalnya VRAM lu penuh nih, lihat tadi ini apa ini? Itu RAM. Itu RAM. Ini RAM nih. Ini prosesor. Enggak, harusnya bentuknya harusnya ada dari top nih. Cuman karena kita karena nggak dapet COVID jadi posisinya berarti apa? Enggak kelihatan. Jadi ini misalnya ini VGA. Oke. Terus ini RAM kan posisi gini kan. Ini CPU deh. Ini hard disk. Nah, jadi kalau zaman dulu justru minta dipukulin. Samping HP lo ya, samping kanan. Ini. Oh ya, oke. Nah. Jadi ini CPU kan. Nah, kalau dulu waktu zaman sebelum direct storage, semua kan ada di sini nih, ada di VRAM lo kan. Jadi texture lah, mapping apa segala macam. Nah, nanti yang dari hard disk itu kan biasanya di load dulu kan. Semua di load itu ditaruh di mana? Oh ya udah di random access memory. Itu adalah di RAM, baru nanti dioper ke VRAM. Nah, itu yang akan diproses gitu loh sama enggak langsung ke VRAM. Jadi diproses. Jadi ini datanya itu kan makanya kalau lu bilang apa sih game yang paling gede sekarang apa? Cold War Warzone. Warzone gede, Warzone berapa? 200. Ya sama kayak giga. hampir 200, 180 seingat gua. COD itu gede-gede tuh. Lah, Gede. berarti udah mau nyamain sama itu. MFS. Dong. Iya dong, sama MFS dong. Tapi MFS lo harus dulu semua mapnya dulu. Nah, iya, tapi kan oh iya yang bener, itu pilihan sih. Kalau Flight Simulator Kalau pilihan. Warzone Apa? harus. Masa sih enggak kali? Package emang enggak? Enggak ada pilihan. Jadi lu dari Kecuali awal lu download 200. Lu download Call of Duty yang kayak Yang waktu itu apa campaign-nya. sih? Modern Warfare ya? Apa sih yang waktu itu? Cold War. Yang bareng sama Warzone keluarnya? Cold War nggak sih yang terakhir? Bukan yang keluar bareng Advance. Warzone. Jadi kan dia ada 2 tuh. Nah, lu bisa ada pilihan mau install Warzone atau enggak. Kalau ini Warzone aja gitu. Tapi Warzone dong 200 giga. 100 berapa gitu sih? 260, 170. Oh, sepaket sama itu jadi 200. Iya, 200 jadinya. Oh, itu sih gila sih.
Emang salah satu size game paling gede dia sekarang. Pokoknya paling gede COD ada. Game COD Lah, berarti itu kalau size paling gede. kalau sekarang kayak misalnya next gen consoles, Apa? berarti hampir seperlima ya dong dipakai buat satu game. Ya emang. Oh gila banget ya sekarang ya berarti game ya. Ya itu kemarin Aldo marah-marah. Apa? Ada yang install apa ya? COD apa gitu di Xbox. Penuh pokoknya siapa storage. yang install di Xbox Gua anjing? lupa. Tahu, siapa? gue sih Ya install Kingdom goblok Hearts doang. amat anjing. Gue lupa ada yang install apa. Kayak apa ya? Kayak RDR juga udah gede, Son. RDR 2. Enggak, RDR mah cuma cepean. Ya itu mah gede lah. Cepean RDR mah enggak terlalu gede RDR. Nah, kita cari. Ya kalau game pakai kayak merek gitu. sih nggak gede, Son. Oh, iya, Kalau iya. pakai SPD iya. IndiHome. Iya, iya. Kalau IndiHome mungkin berasa. Ya gede banget itu. Setahu gue RDR enggak segede itu kok. Tapi kan sempat jadi omongan. Apa? Sampai ada yang trennya tuh ngepost duluan RDR tuh. RDR 2. Oh. Karena ukurannya cepet kan. Untuk game PS4 kan lumayan gede tuh. Coba lihat Jor. Enggak, Warzone 95. Oh, masih package ya? Iya. Cold War berarti yang gede. Enggak ada tuh tadi apa Final Fantasy 15 Windows Edition. Itu enggak Black Ops Cold War Kan yang gua udah bilang, 164. 164. Oh, 160. Yang Aldo bisa mainin. 164 sih gede. Coba Quantum Break tuh 158. Quantum Break 158. Quantum Break. Gua ada itu. Oh, berarti gua hapus deh ntar di komputer gua. Itu baru paling gede. Gua enggak main-mainin lagi. Game bukannya udah lama ya? Udah lama Microsoft banget. Flight Simulator 150. Ya itu base-nya. Itu base-nya 150. Itu base-nya. Belum Final lama. Fantasy 15 Windows Edition tuh 148. Nomor 1 siapa tadi? Cold War. Cold War yang si Aldo main tuh sekarang tuh 164. Oh iya, tuh. 164. 100 64,9 giga. Hmm. Ada single player campaign, multiplayer, zombie, ray tracing asset, and high quality texture for the Series Yang gede. X. Ray tracing setnya gede. Karena lo HD tuh ada pilihannya 4K. 4K tuh ada pilihan downloadnya lagi tuh, 4K teksturnya. Dan Aldo Infinite Warfare tuh udah 101, Black Ops 3 tuh udah 113, Modern Warfare tuh 114. Nah, paling gede tuh si Cold War, 164. karena ada ray tracing asetnya sih Iya. menurut gue. Cuy. Karena dia sepaket sama 4K AP gitu. Kalau Warzone yang doang tuh 95. 95. Anjing, berarti itu kalau sepaket 250 Itu guys. coy. Berarti harga SSD sekarang udah mulai turun tapi kan? Belum. Tapi kalau tulis di Game Rant tuh Modern Warfare tuh 231 giga. Oh, Modern Warfare tuh kayaknya yang sepaket sama Modern Warfare sama Warzone deh. Kan semuanya ada Warzone ya setahu gue. Di Pokoknya Quantum dulu Break. sempat sepaket, dulu sempat yang ditempel itu loh. Yang Cold War juga nggak sih sama Warzone? Enggak, Cold War tuh sama multiplayer. Ah, Cold War multiplayer beda. Ya gila sih kalau emang ya gue ngeliat ukuran game sekarang ternyata average itu buat di 2 tahun ke depan 150. Iya. Perkiraannya untuk average. Jadi ya cuman kalau lo mikirin masalah average jangan lo mikir average ya untuk gue beli hard disk 2 tera aja lah. Ya, jangan di masa depan ntar lo butuhnya bukan SSD. hard disk sih, lo butuhnya SSD dan Iya, ditambah lagi taruh dengan aja. iya ditambah lagi dengan direct storage ini lo butuh yang Lebih kencang. NVMe. Iya. Lo speednya butuh Ya, kencang. SATA oke lah. Walaupun Bahkan lu Jar, kalau tapi lu maksud gue untuk direct storage pasti bakalan ada permintaan untuk lu dapetin Iya, yang sesuai kayak- sama developernya. game apa ya? Gue lupa. Kemarin si Dito bilang. Oke, mari kita kembali ke penjelasan tadi yang terpotong. Oh, penjelasan ini. The Restoration. Oh, iya, iya. Soalnya tadi kepotong Iya. lu nge-vape. Gue lupa. Ya, jadi tadi apa sih tadi gue mau ngomongin inget, Jar, gua lupa. direct storage. Ini hard disk, ini VGA, Oke. ini RAM, Itu ini CPU. Nah, zaman dulu. Jadi kalau misalnya lo ngeload game tadi yang kayak tadi kita bilang yang 150 giga. Jadi kan semua asetnya di hard disk lo kan atau di SSD lo. Nah, zaman dulu untuk ini bisa diproses sama si VGA lo, itu lo harus menggunakan decompression techniques. Jadi jadi file aslinya itu udah dikompres. Jadi misalnya 150 giga itu belum tentu sebenarnya size-nya 150 giga, bisa lebih gede kalau udah nggak dikompres. Nah, jadi ini misalnya harus dipindahin dulu prosesnya ini ke CPU, dari CPU baru ke VGA. Nah, ini prosesnya kan lumayan lama nih. Jadi proses decompressionnya berarti kan lu dapetin satu paketnya diterima misalnya, habis itu lu bongkar dulu semuanya, nah ini keluarin satu-satu, nah baru gua kasih ke orang berikutnya, itu adalah si VGA-nya. Nah, dengan menggunakan direct storage, ini berdua nih. Nah, jadi apa namanya? itu yang menurut gua benar-benar penting banget gitu. Keuntungannya cuman yang di permintaannya setahu gua tuh harus NVMe dan setahu gua PCIe 4. Jadi sesuai dengan Xbox
Series X. Ya Series X sama kayak PS5. Jadi ini menurut gue perubahan yang bakalan bener-bener gede banget, terutama untuk game design yang gue juga udah pernah bahas. Jadi itu beneran ngerubah banyak hal. Jadi kedepannya sih gue rasa mungkin dalam 2 tahun lagi lu bisa nikmatin banyak game yang akan menggunakan fitur seperti ini, dan mungkin akan ada permintaan NVMe PCIe 4 gitu misalnya. Jadi kayak penggunaan TPM menurut gue jadinya bukan suatu hal yang besar juga, karena yang sebenarnya lo pentingin kan sebenarnya ada PCIe 4 Gen 4-nya ini kan. Kok PCIe Gen 4 beneran. Gen 4. Yang untuk NVMe-nya. Tapi sebenarnya TPM bisa lu nyalain dong, dan lu nggak buat encrypt apa bisa sih? Iya, cuman buat lu bisa install Windows doang ya. Cuman nyala aja gitu. Iya. Kecuali lu beda kalau ngomongin macOS ya, itu udah bawaan pabrik. Jadi semuanya akan di-encrypt. Jadi kalau sampai modul lu for some reason rusak, dia doang yang rusak nih, karena kan dia ada T2 chipnya tuh. Kalau T2 chipnya rusak, ya itu nggak nyala, udah. Iya, sesimpel itu doang. Nggak nyala, udah. Iya. Karena dia bakal bootloop. Iya, jadi kalau orang terlalu mempermasalahkan harusnya, ya terutama untuk para gamer kali. Yang para gamer harusnya permasalahkan bukan karena TPM sih, karena direct storage lo memerlukan karena NVMe itu, yang kencang. Iya, itu eksklusif loh di Windows 11. Iya. Jadi bakal banyak banget game yang build for Windows 11 jadinya. Iya. Soalnya terlebih game yang importan konsol. Iya, jadi kalau bilang Microsoft nih ngeluarin ini cuman skin change, menurut gue itu jauh banget dari kenyataan gitu loh. Jauh. Iya, kayak misalnya kayak kemarin lah kayak W series-nya Mercy yang di F1 gitu bilang, itu mah cuma ganti stiker doang. Ih, gila namanya anjing, itu Mercedes ngeluarin duit berapa banyak buat seri besok untuk F1-nya. Jadi nggak beda jauh banget lah, lo nggak bisa nyamain bilang kalau itu cuma skin change. Karena Windows 11 tuh jauh lebih stabil, jauh harus lebih di atas enteng. kertas juga lebih stabil dan lebih enteng ya. Lebih enteng karena dia bisa jalan di handphone Lumia. Lu kan bikin postingannya tuh, yang gua kasih bisa beritanya. jalan di Lumia. Karena bisa jalan di handphone Lumia. Dia lebih optimize di ARM chip juga, karena kan kita tahu ya. Gua nggak tahu nih kenapa nih semuanya bikin ARM chip nih. Semuanya loh, kayak get in the pool gitu semuanya. Semua orang berlomba-lomba untuk bikin ARM chip gitu. Ya karena di masa depan chip bakalan lebih kecil. Iya bakalan nyatu sama tubuh. Gua rasa arahnya bakalan ke sana. Karena udah bakalan integrated sama, maksudnya sekarang kalau kita ngomongin apakah manusia zaman sekarang itu lu bisa bilang sebagai cybernetics, kan juga sebenarnya lu bisa bilang kalau iya gitu. Ya 1.0 lah. Iya, karena kita kan sekarang kalau lu tanpa HP lu, gue bisa bilang kalau intelligence lu berturun Jauh. ada 80% turun jauh dong. Ya, lu nggak ingat nomor telepon orang, lu nggak tahu harus kemana. Iya, kalau lu misalnya jalanan deh, dari segi jalanan aja intelligence lu berkurang jauh gitu. Kalau lu biasa pakai maps, iya kan? Lu nggak mungkin bawa Karena orang zaman sekarang gue rasa nggak ada yang bisa baca peta. Gue rasa zaman sekarang. Orang zaman sekarang tuh satu nggak bisa baca peta, dua nggak bakal hafal jalan kayak tukang taksi. Supir taksi Bluebird, lu mau kemana aja dihafal loh. Dia tahu jalan motongnya segala macam. Oh, kalau Bluebird ya, gue iya. Kalau Bluebird gue karena itu masuk di ke dalam ujian mereka untuk masuk. Iya. Makanya, ya sekarang sih udah pasti kalau handphone lu dicabut ya udah pasti. Gun aja, udah gun. Soalnya sekarang mah manusia kan udah ada chip di badannya. Itu loh, konspirasi vaksin. Iya, maksud gua ngapain lewat vaksin? Setiap hari lu bawa HP lu kemana-mana, orang juga dari HP lu mereknya apa? Kalau lu nggak pakai Apple, lu udah di tracking sama siapapun juga lu udah track. Saya tidak mau vaksin, soalnya ada chip. Terlalu repot dan terlalu muter-muter karena lu udah bawa tiap hari. Iya. Karena lu dengan senang hati, willingly, you even pay it to get it gitu. Karena ini kalau misalnya gua udah divaksin ya, gua keluarin. Oh, di badan gua ada remote ternyata, bro. Keluar divaksin, bro. Keluar satelit gitu. Ada Netflix, ada Prime Video. Wah, kacau coy, kacau. Atau habis divaksin kayak Hubble teleskop nih. Ada SIM card nih. Ada modem nih, ada router. Ini gila emang. Karena lu lebih gampang lu di tracking lewat HP lu lah, ngapain lu lewat something you interact with gitu. Kalau dari vaksin ya cuma lu ketahuan lokasi lu doang, nggak untung apa-apa. Maksudnya gue bukan tipe orang yang nggak mengentertain masalah conspiracy theory. Gue entertain banget ya. Gue suka. Ya lu bisa nanya sama si Aldo lah, sama si Wiko lah. Gue suka cerita masalah konspirasi. Cuman kalau vaksin, itu sih udah ada titik lah. Maksudnya kalau ini adalah suatu iceberg, ini the tip of the iceberg, ini bawah banget. Nah lu tuh posisinya udah wah gila, udah nggak di bawah icebergnya gitu. Kayak nih iceberg ada lubang ke atas, nah lu masih ke atas lagi gitu. Dan orang yang lihat aja nggak tahu ada lu
Iya. Lu udah di situ gitu loh posisinya. Lu udah muter balik ternyata aja. Iya, Dalam gila, dunia anjing. konspirasi itu Iya. keren sih. Sadis aja. Karena terlalu jauh. Aduh, tapi emang yang sebenarnya yang kita mau bahas itu doang Windows 11 ya. Masalah concern gua masalah kepada pengguna awam. Semoga menjawab walaupun ya sebenarnya nggak menjawab sih kayaknya. Karena muter-muter karena lu harus rangkum sendiri. Ya udahlah biar lu ada kerjaan. Tapi Jadi Windows lu 11 waktu presentasi ada privacy gitu ada nggak? Kayak Nggak. nggak ya? Nggak kayak iOS, nggak kayak Android. Karena lo nggak bisa memastikan. Betul. Karena ada di tangan di tangan diri lu Di tangan sendiri. user ya? Iya. Karena kan dia nggak se-open, dia bukan close system. Iya. Jadi dia nggak bisa memastikan. Iya, dia kan bukan walled garden. Ya pokoknya ya kalau ngomongin Windows 11 ya sekitaran itulah pokoknya menaikkan standar security karena sekarang untuk device di dunia ini yang dipakai orang manusia awam yang paling tidak aman adalah desktop. Sama game performance juga kemarin ada yang ngasih dibandingin kan sekarang kalau Vulkan itu kan paling bagus performa itu di Linux. Di Linux itu benar-benar kenceng banget. Semua Kayak Wolfenstein Vulkan. gitu. Iya, Wolfenstein, RDR. Nah ini katanya kemarin di Windows 11 sudah nyamain performa. Wow. Jadi ya gue expectation gue adalah kurang lebih sama. Itu video kapan juga si Aldo masih begitu? Kan lazy play. Iya paling ya itulah yang gue tangkap dari ya paling kita juga ntar bakalan ngasih lihat perbandingan di Windows 10 sama Windows 11 kalau main game kayak gimana. Cuman kalau Windows 11 nya nanti udah beneran final release. Sony bakal developer ya berarti? Masih developer? Ini masih preview build, Iya, insiders build. insiders build. Kan kalau lo di Windows kan lo bisa kalau lo mau iseng join ada di settings lo masuk ke lo Lo centang aja. kalau ya, kalau lo ribet segala macam lo bisa rollback kok ke Windows Iya. 10. Lu nggak Asal takut data jangan- lu hilang? Enggak, Emang lu udah backup? enggak kan dia otomatis. Ada Bikin rollbacknya. image. Ada rollbacknya. Kalau ini kan Samsung hilang. Enggak, kalau Bakal Windows developer mah beda. enggak. Windows enggak. Windows tuh dia bakal bikin backup. Ntar kalau lo bermasalah lo tinggal rollback dong. Iya. Sama kayak Windows update tuh sebenarnya kalau lo restart juga nggak masalah sih. Karena dia tetap nyimpen ukuran Pokoknya stat. perkiraan pokoknya Oktober lah. Ya, holiday season. Iya, holiday paling ya Oktober sampai Desember. Karena Cuman nggak semua ya, paling ada rollingnya juga. Iya, betul. Karena kayak ya kalau kayak MSI, Asrock, Asus sih kemarin udah rilis ya motherboard dia yang rilis. By the way, gue pengen ngasih sebuah berita yang sangat menarik ya. Akhirnya EVGA bikin motherboard buat Dan AMD. AMD iya. Sebuah berita yang sangat mengejutkan Iya, di pagi hari. Udah nggak bisa ini lah, ya sama lah kayak studio lah apa yang nggak bisa nutup mata sama pasar. Iya, ya gitulah pokoknya. Ya udah gitu Ya, aja. itu solusi gue nunggu sih. Ya, tutup ya. Next kita ngomongin apa? Nextnya kita akan ketemu lagi untuk ngomongin nggak tahu ya nanti William yang akan update kita akan ngomongin apa. Ngomongin keyboard Apa-apa. bersama David. Kalau kata Keyboard sih ntar aja lah. Kalau kata Kurang Joshua, masuk di SJW keyboard. Kopit. David. Nanti nggak tahu lah. Nanti kita pikirin dulu. Nggak Atau tahu misalnya ngomongin lo apa. pada ada yang itu tinggal tulis aja di kolom Nah, komentar. kalau kemarin kan kurang menarik. Ayo, rusak. Kalian pasti bisa. Lebih menarik lagi gitu. Iya, ayo cari tulis di Mantap. kolom komen. Ada produser dia. Dia ntar yang dikasih ntar si William bakal ngasih Steam Wallet buat yang kita pilih topik. Gue lagi yang Yang ngasih. mau together DNB yuk. Bye. Lazy titip. Bye bye bye. Bye. Siapa gini apa?